Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para santri yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai ciri khas ahlu sunnah wal jamaah al-firqatun najiyah dari kitab Minhaj al-firqatin najiyah. Kita akan masuk kepada ciri khas yang terakhir insyaallah. Ciri khas yang terakhir insyaallah dari simat atau ciri khas ahlu sunnah wal jamaah. Al-firqatun najiyah, kata penulis, Al-firqatun najiyah tad'ul muslimina jami'an ilal jihad fi sabilillah. Al-firqatun najiyah mengajak kaum muslimin seluruhnya untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wajibun ala kulli muslimin hasaba taqatihi wa istita'atihi. Jihad ini wajib atas setiap muslim sesuai dengan kekuatan dan kemampuan dia. Wa yakunul jihadu bima yali. Jihad terrealisasi dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, al-jihadu bil lisani wal qalam. Adalah jihad dengan lisan, dengan lisan yakni dengan dakwah, dengan nasihat, wal qalam, dengan tulisan, dengan membuat artikel-artikel Islam, mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau akan jelaskan di sini. Bida'watil muslimina wa ghairihim ila tamassuki bil islamis sahih. Yaitu dengan mendakwahkan kaum muslimin dan orang-orang non-muslim untuk berpegang teguh dengan Islam yang sahih, yang benar. Wat-tauhidil khali minasyirk, dan mendakwahkan mereka untuk berpegang teguh dengan tauhid yang bersih dari kesyirikan. Alladzi intashara fi katsirin minal biladil islamiyah, yang mana kesyirikan ini telah banyak tersebar di negara-negara Islam. Walladzi akhbara anhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sayaqa'u bainal muslimin. Dan tauhid atau kesyirikan ini, telah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak menimpa umat Islam. Faqala, beliau bersabda, la taqumu as-sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin. Tidak akan tegak hari kiamat sampai beberapa kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrikin. Wa hatta ta'buda qabailu min ummatil awthan. Dan tidak akan tegak hari kiamat sampai sebagian kabilah dari umatku ini menyembah berhala. Mengikuti gaya-gaya kaum musyrikin, mengikuti pemikiran-pemikiran kaum musyrikin, dan menyembah berhala. Pada saat ini terjadi, maka semakin dekatlah yang namanya hari kiamat. Itu jihad yang jenis pertama, yaitu berdakwah dengan lisan dan tulisan. Al-jihadu bil mal. Yang kedua, al-jihad dengan mal, dengan harta. Wa yakunu bil infaqi ala nashril Islam, yaitu dengan cara menginfakkan harta untuk tersebarnya agama Islam. Wa tab'il kutubid da'iyati ilaihi 'ala al-wajhi sahih, dan mengeluarkan harta untuk mencetak buku-buku yang mengajak kepada Islam, yaitu dengan jalan yang benar, yaitu Islam yang sahih, Islam yang sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya.
ويكون بتوزيع المال على المؤلفة قلوبهم من ضعفاء المسلمين لتثبيتهم. Demikian juga berjihad dengan harta, dengan cara membagikan harta tersebut kepada orang-orang yang sedang ditaklif, sedang ditarik hatinya dari kalangan umat Islam agar mereka kokoh dalam menjalankan Islam. Ya, jadi orang-orang yang hatinya lemah, orang-orang yang memiliki ketokohan di tengah-tengah masyarakat, namun memiliki keimanan atau keislaman yang lemah, maka mereka ditaklif, mereka didekati, diberikan harta, ya, agar mereka semakin kokoh di atas Islam dan diharapkan ke depan menjadi orang-orang yang berpengaruh di kaumnya, ya, untuk menyebarkan Islam. Wa yakunu bi tasni'i wa syira'il aslihah. Demikian juga berjihad dengan harta, dengan cara membuat alat-alat atau senjata-senjata atau membeli senjata-senjata untuk kepentingan jihad fi sabilillah. Wal mu'addat lil mujahidin, dan hal-hal yang dibutuhkan, dipersiapkan untuk para mujahid. Wa ma yalzamuhum min ta'amin wa kisa'in wa ghairi dzalik, dan hal-hal yang dibutuhkan oleh para mujahidin berupa makanan, pakaian dan selainnya. Jadi ini dia bentuk jihad dengan harta. Yang ketiga, al-jihadu bin nafsi, berjihad dengan jiwa. Wa yakunu bil qitali wal ishtiraki fil ma'ariki li nusratil Islam, yaitu dengan cara berperang dan ikut serta dalam peperangan-peperangan demi membela Islam. Walitakuna kalimatullahi hiyal ulya, dan demi tingginya kalimat Allah la ilaha illallah di atas agama-agama yang lain. Wa kalimatul ladzina kafaru hiyas sufla, dan demi merendahkan kalimat kekufuran, ya. Wa qad asyara Rasulul Karim ila hadhihi al-anwa'i, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengisyaratkan tiga jenis jihad ini. Yang pertama tadi kita sebutkan berjihad dengan lisan dan pena, ya, lisan dan pena. Yang kedua berjihad dengan harta, yang ketiga berjihad dengan jiwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jahidul musyrikin, berjihadlah kalian melawan orang-orang musyrikin, bi amwalikum, dengan harta kalian, wa anfusikum, dan jiwa-jiwa kalian, wa alsinatikum, dan lisan-lisan kalian. Diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian hukum berjihad, maksudnya berjihad di medan perang. Hukum berjihad, wa hukmul jihad fi sabilillahi ala anwa'. Hukum berjihad fi sabilillah bermacam-macam. Yang pertama fardhu ain. Yang pertama adalah fardhu ain. Kapan jihad fi sabilillah hukumnya fardhu ain? Wa yakunu dhiddal aduwil muhajim li ba'd biladil muslimin, yaitu dalam kondisi kita melawan musuh yang menyerang ke sebagian negeri-negeri kaum muslimin. Misal, ya, dalam sebuah wilayah A diserang oleh orang-orang kufar, ya, masuk mereka dan berusaha untuk menjajah kaum muslimin yang ada di dalam negeri tersebut, maka kewajiban mereka, ya, kaum muslimin, untuk membela diri dan melakukan jihad melawan orang-orang musyrikin kafir ini. Ka Filistin, sebagaimana Palestina, allati ightasabaha al-yahudul mujrimun, yang telah dirampas oleh orang-orang Yahudi yang pendosa. Fal muslimun al-mustati'un,
آثمون حتى يخرجوا اليهود منها. Maka kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melawan orang-orang Yahudi ini semuanya berdosa, kata beliau, sampai mereka mengeluarkan orang-orang Yahudi dari negeri Syam, dari Palestina. Wa yu'idul masjidal aqsa lil muslimin bima yastati'una minal mali awin nafsi. Dan mereka berdosa hingga mereka mengembalikan Al-Masjidul Aqsa kepada kaum muslimin dengan apa yang mereka mampu, entah dengan harta atau dengan jiwa mereka. Ya. Jadi yang memiliki kewajiban fardhu ain ya adalah kaum muslimin yang mampu melakukan hal tersebut. Khususnya kaum muslimin yang berada di dalam negeri Palestina dan orang-orang yang memiliki kuasa untuk melawan orang-orang al-Yahud. Itu fardhu ain, yaitu ketika negeri muslim diserang. Ya. Yang kedua fardhu kifayah. Fardhu kifayah idza qama bihi ba'dul muslimin saqata 'anil baqin. Yaitu bila mana sebagian dari kaum muslimin telah melaksanakan tugas jihad ini, maka kewajibannya gugur dari kaum muslimin yang lain. Kapan jihad turun ke medan perang, hukumnya fardhu kifayah, wa yakunu fi tabligh wa naqli ad-da'wati al-islamiyyati ila sa'iril biladi hatta yahkumuha al-Islam. Yaitu ketika kaum muslimin akan menyampaikan dakwah, membawa dakwah Islam ke negeri-negeri non-muslim, sehingga negeri-negeri ini dihukumi atau dipimpin oleh kaum muslimin, oleh Islam. Jadi berbeda dengan yang pertama. Yang pertama orang-orang kufar yang menyerang Islam. Kondisi kedua fardhu kifayah, yaitu ketika kaum muslimin ingin berdakwah ke negeri-negeri non-muslim. Ingin berdakwah ke negeri A, ingin berdakwah ke negeri B, ya. Diberikan tawaran. Apabila mereka mengizinkan kaum muslimin untuk berdakwah, maka kita tidak berperang. Kalau mereka menolak, maka diberikan pilihan negara tersebut berada di bawah pemerintahan Islam. Dan mereka mendapatkan hak-hak sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum muslimin. Dan mereka punya kewajiban untuk membayar jizyah. Ini opsi yang kedua. Opsi yang ketiga, kalau mereka tidak mau menerima dakwah, tidak mau berada di bawah kepemimpinan Islam, maka pilihan yang ketiga adalah berperang. Waman waqafa fi tariqiha, dan siapa saja yang menghalangi jalan dakwah Islam, qutila, maka dia diperangi, hatta tasira da'watu fi tariqiha, sampai dakwah bisa disebarkan melalui jalurnya. Jadi ini dia jihad yang hukumnya fardhu kifayah. Tentu yang harus difahami bahwa jihad tidak langsung membunuh setiap orang yang ditemui, tetapi melalui tahapan-tahapan yang tadi sudah kita sebutkan. Dan di dalam jihad ini pun ada rambu-rambunya. Tidak semua orang yang berada di negeri non-muslim tersebut diperangi atau dibunuh. Ya, ini ada pembahasannya tersendiri. Tidak cukup kita bahas secara terperinci di video singkat ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita tentang hukum-hukum Islam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.